teman-teman semua, shalom ya, selamat pagi. Ya, melanjutin surat ke-66 ayat yang ke-1 ya, At-Tahrim ayat yang ke-1 tadi. Memang berat di posisi Bang Ucok dan Bang Simon ini ya teman-teman ya, membela sesuatu yang salah. Ya sama dengan yang dilakukan Allah ya teman-teman. Kalau kita lihat di dalam, sebentar ya, saya bukakan dulu datanya. Ya, di dalam hadis Bukhari 387 teman-teman. Saya bacakan dari sini aja ya. Dan yang ketiga, saat istri-istri beliau cemburu kepada beliau sehingga banyak yang membangkang, aku katakan kepada mereka, semoga bila beliau menceraikan kalian, Robnya akan menggantikan dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Memang sangat berat teman-teman jadi Bang Ucok dan Bang Simon ini ya. Sesuatu yang salah itu dibela tuh berat. Nah dari tadi juga Prof Neta kan bertanya, di situ di mana dikatakan itu bukan zina? Jelas-jelas itu tidak sah teman-teman. Mungkin ada teman-teman jawabannya salah satunya ya. Karena tugas Allah ini salah satunya teman-teman. Saya bukakan datanya. Tugas Allah ini salah satunya. Sebentar ya. Di dalam hadis Bukhari 6871 ayat hijab diturunkan tentang Zainab binti Jasin yang ketika itu beliau memberi makan berupa roti dan daging, dan Zainab membanggakan diri kepada istri-istri Nabi lainnya dengan berkata, Allah lah yang menikahkanku di langit. Mungkin pernikahan itu dilakukan di langit teman-teman, karena salah satu tugas Allahnya juga jadi penghulu teman-temannya, makanya itu dikatakan sah. Silakan dilanjut. Alhamdulillah, berarti nampaklah kualitas non-muslim ini. Oke. Di tahrim itu Pak, Allah sudah nyatakan menggauli budak itu halal. Mengapa kau haramkan terhadap dirimu Muhammad? Sudah jelas. Janganlah dibekukan lagi. Jangan dibekukan alat pikir kita itu, wahai. A few moments later. Oke, jangan kamu atur-atur ketentuan Allah. Islam nggak begitu. Harus patuh kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Dalilnya di mana? An-Nisa 80. Ngerti? Apa itu? Siapa saja yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Apalagi, apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Sudah jelas Pak, kalau ketentuan Allah itu sudah mutlak. Tadi di situ At-Tahrim tidak ada menyatakan berdosa menggauli budak. Udah jelas kan? Jangan diutak-atik lagi. Di situ permasalahannya Nabi Muhammad bersumpah terhadap dirinya tidak mau menggauli budak. Atas apa? Atas ketidaksenangan istri-istrinya terhadap dia. Sementara Allah, jangan kau perturutkan istrimu, itu halal bagimu, kata Allah, untuk menggauli budak. Kok kalian yang kepanasan? Itu aturan Islam, wahai non-muslim. Jangan cari-cari dalil lagi. Makasih host. Ya, terima kasih. Ini waktu saya lagi. Saya coba membuat tabel ya. Saya buat tabel di sini tentang peristiwa At-Tahrim ini. Saya membagi ada dua peristiwa, ada dua kitab suci ya. Ini tentang Allah Israel dan yang di sini tentang Allah Mekah. Kita lihat dalilnya At-Tahrim ayat 1
Allah Mekah menghalalkan perselingkuhan antara Muhammad dengan pembantunya Hafsah. Oke. Tapi Allah Israel dalilnya jelas di dalam Keluaran 20 ayat 14, Di situ Allah Israel mengatakan jangan berzina. Bahkan di ayat 17-nya dikatakan jangan mengingini hambanya perempuan atau lembunya atau apapun yang dipunyai sesamamu termasuk istrimu. Tapi sama Allah Mekah, malah Allah Mekah ini menjadi mata-mata Muhammad tadi. Makanya saya tunjukin gambar lambe turah. Terus yang paling lucu di ayat kelima tadi udah dibacain sama Pak Sirotol Mustaqim. Kalau kalian baca, di situ malah Allahnya ikut-ikutan ngancem ya. Kalau dengar Muhammad, maka Allah akan memberikan istri-istrinya dengan istri-istri yang lebih baik atau istri-istri baru. Ini Allah macam apa ini teman-teman? Sementara Allahnya orang Israel yang dikutip dalam Markus 10 ayat 18 kan itu memberkati keduanya menjadi satu daging. Jadinya ini mana yang punya nilai, Allah Israel atau Allah Mekah? Jawab. Dengan berakhirnya Profesor Metatron, berarti timer speaker telah kita akan segera masuk ke obrolan bebas. Tapi sebelumnya terima kasih telah bergabung. Selamat beristirahat untuk saudara Titan. 2 kursi kosong dan kita sudah ngobrol bebas, teman. Beda segmen. Sudah bukan lagi debat profesional. Jadi tidak akan ada pemaksaan untuk permintaan untuk datain. Jadi teman-teman yang mau bergabung boleh 2 kursi dan ini dikhususkan saudara-saudara Muslim, silakan. Mau bergabung bersama Pak Ucok, silakan. Saya tidak akan intervensi, tidak akan masuk apapun karena ini yang paling dalam tanda petik receh ya. Karena aturan-aturan itu tidak akan berlaku di sini. Hanya satu, ketika sudah ada kata-kata kasar atau saling maki, ya itu saya masuk buat tegur. Selebihnya silakan, teman-teman. Terlebih untuk teman-teman Muslim, ini kursi buat teman-teman Muslim untuk menemani Pak Ucok. Saya hanya akan berlindungi akun kalian dan melindungi room ini supaya kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang ada di bawah. Saya kasih waktu sebelum saya matikan timernya 30 detik. Saya akan perhatikan di kolom komentar jika digabung saudaraku Muslim Indo di TikTok atau teman manapun yang ingin bergabung silakan minta up gitu. Host up Muslim ingin di atas sudah ada Pak Ucok ya, dan sudah ada 3-4 orang Kristen yang ada di atas. Nah, buat semua Muslim yang mau berdiskusi bebas silakan ke atas, intervensi oleh hostnya karena bukan debat profesional lagi. Jadi tidak akan diminta. Gue up-nya ini Muslim atau Kristen biar saya tahu gitu loh ya. Tolong diketik up beserta agamanya. Jadi Prof Meta, Pak Ali, Bang Oki, dan Bang Sotol beri saya 30 detik. Saya review dulu di bawah untuk teman-teman Muslim yang ingin naik ke akan tag. Terus saya Juan yang sedang istirahat ya. Ada Anda 5. Baik Bang El, gue akan segera kita naikkan ke atas. Dan kita akan bertanya setelah ada 2 orang atau 1 orang nama di atas. 800 orang yang ada di bawah masih ramai banget teman-teman. Ingat jaga kesehatan. Boleh begadang tapi air putih hangat disiapkan. Cemilannya jangan lupa. Ya, dan dimanapun kalian berada, remember, kalian sangat berarti di bumi ini. Sayangi diri kalian dan take care of. Masih bersama Superboy di sini. Langsung dari I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this
oleh Profesor Dr. Metatron, the one and only. Ada Bang Oki juga yang terus dengan semangat intelektualnya. Ada Pak Ali dan juga ada saudara kita Bang Sirotol Mustaqim. Ditemani juga saudara muslim kita Bang Ucok. Dan kemudian sekarang ditambah oleh dua tamu muslim kita, Bang Simon Barkoba yang naik kembali. Bang Simon, jangan sering-sering ngopi Bang. Nanti anti vertex saya mendetek kalau kamu tidak aktif akan otomatis diturunkan. Dan ada saudara El gue yang dari muslim. Mulai dari detik ini saya akan mute, saya akan diam ya. Jadi kalian jangan ada yang panggil hostnya, jangan merengek ke hostnya. Silakan dihadapi. Hostnya akan masuk kalau sudah ada maki-makian dan kata-kata kasar. Selebihnya, have fun guys. Dan saya akan melindungi akun kalian semuanya, baik itu pembicara Kristen, pembicara Muslim akan saya lindungi. Cari di mana di TikTok ini yang hostnya melindungi semua akun yang ada di atas. Wait. Profesor Meta sama Bang Oki. Sudah telepon sama Oki kita. Everything already sharing, so semuanya udah disetting dengan baik teman-teman. Timer akan selesai, saya nggak perlu kenalan lagi. El gue, Ucok, Barkoba, teman kita dari Muslim, dan ada Profesor Meta, Pak Ali, Bang Oki, dan Siratul Mustaqim. Timer akan dihentikan dan kalian bisa bebas berdiskusi dimulai dari sekarang. Makasih. Boleh berbicara dulu. Iya, silakan Bang. Pak Silaturahmi, siapa tadi? Siapa ini pun? Siratul Mustaqim, Pak, bukan silaturahmi. Kepada non Muslim, bahwasanya mengapa Yesus disamakannya dengan penjahat lainnya. Makasih. Gimana Pak? Tolong diulang Pak, tadi soalnya ada ayam berkokok Pak. Mengapa Yesus disamakan penyalipannya dengan dua penjahat lainnya? Mengapa Yesus disamakan penyalipannya dengan kedua penjahat lainnya, begitu? Ya, makasih. Ya memang kebetulan disalibkannya bareng. Kok maksudnya cara kematiannya harus disalib gitu? Oke, status mereka yang dua lainnya penjahat. Mereka semua penjahat, kriminal. Yesus sendiri yang enggak, yang bersih. Terhadap Yesus? Penjahat terhadap Yesus gimana maksudnya? Hukuman itu terhadap Yesus apa karena kejahatannya atau bukan? Bukan. Jadi, oke, kalau bukan, pada khususnya orang yang tersalib itu adalah orang yang bersalah. Karena itu kan semua ada orang tersalib yang baik, Pak. Yesus itu dihukum salib, ya, itu mengaku sebagai Allah. Akhirnya dia tuh didorong gitu loh. Mau tanya apa lagi terus? Arti pengadilannya yang sesat kan? Kok bisa pengadilannya sesat? Tapi dia orang baik, sementara hukum untuk salib itu adalah orang yang bersalah berat. Saya nggak tahu sih poin pertanyaanmu itu gimana, aku nggak ngerti sih Pak. Coba jawab. Ya, oke. Nah, izin sebentar ya Prof ya. Boleh dibesarin host. Dibesarin host, saya buka data. Lanjut. Bahasanya sudah cukup jelas, itu masa kau tidak paham. Loh, Tuhan disalibkan bersama penjahat memang untuk membuat di dalam Yesaya 53 ayat 12 sudah dijelaskan untuk itu. Terlepas dari nubuat. Setiap Tuhan salib itu adalah orang sangat-sangat bersalah.
Pak Ucok, cara memahaminya ya, sob ya. Aduh, ayamnya tolong dipotong dulu itu. Enggak. Matius 27 ayat 17. Jadi, di dalam keimanannya Pak Ucok, Yesus tidak disalibkan, betul kan? Betul ya Pak Ucok ya? Ya, ini kan aku tanya keimanan kamu. Nggak apa-apa. Kita ketemu jalan. Yang tidak disalib Nggak sampai ke sana. Isa Ya, tidak disalib, oke, disalib. Oke. Yesus sama nggak? Aduh, ayamnya, Pak Simon, ayamnya dipotong dulu. Yang Isa sama Yesus sama nggak? Menurut kalian? Jangan kemana-mana dulu itu, Pak. Fokus saja, Pak. Ya, ini fokus, saya fokus. Karena itu, ini penting. Isa sama Yesus sama nggak? Sama, oke, bagus. Ceritanya beda, Matius ceritanya 27, beda, oke, Pak. kita baca ya. Kita baca. Isa sama Yesus sama. Matius 27 ayat 17. Ayat 16. Ya, kita baca dari ayat 16. Dan pada waktu itu di dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama siapa? Pak Sirotol, kebaca namanya? Yesus Barabas. Yesus Barabas. Yesus menggantikan siapa? Nunggu giliran aja saya kalau nanti di Yesus siapa jadi? Pak Ucok. Yesus menggantikan? Pak, Jaber ku catat di sini. Oke, baca di sini Matius 27 ayat 16. Pada waktu itu ada penjahat yang terkenal namanya adalah Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus dalam kursi di pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu," yaitu Yesus Kristus, "sebab dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Nama istrinya Claudia Procula. Tetapi oleh hasutan imam-imam dan tua-tua, banyak yang bertekad untuk meminta supaya Yesus Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Berarti yang dihukum mati namanya Yesus siapa? Kristus. Yang tidak dihukum mati, yang lolos, Yesus siapa? Yesus siapa? Barabas. Nah, kalau Islam mengatakan Isa tidak disalib, berarti nabinya orang Islam namanya Barabas. Nabimu penjahat. Kenapa nabimu penjahat? Karena rasulmu tadi penjahat. Allahmu tadi adalah pembela penjahat yang sedang berzina dan seks bebas. Ini jawabannya. Fokus. Orang Ini yang jawabannya. disalibkan Yesus sama orang dengan Isa. Berarti Isa Pak, nama lengkap fokus dulu, nama Pak. lengkap Isa di Fokus dalam lah. Al-Quran Jangan adalah kemana-mana lah. Isa Barabas. Ini jawabannya. Orang yang disalibkan itu orang yang jahat atau orang baik? Yang baik. Tapi kamu Mana mengimani ada bahwa hukuman salib orang baik? Ilmu siapa itu? kamu mengimani bahwa Ilmu siapa orang yang Oke. disalibkan orang Isamu, baik? aduh, Jangan kau kemana-mana lah. Bentar ya. Prof, aku ini aman, aku langsung amankan ya. Bang Simon sama ayamnya aku. Bentar ya. Oke, sebentar teman-teman, sebentar. Aman. Bentar. Oke. Akun Prof Meta aman ya teman-teman ya. Hanya langsung aku amankan gitu. Jadi Prof Meta kalau bisa ganti akun. Oke. Baik, seperti itu ya. Baik, aman. Bersabar sebentar Prof Meta ya, kasih aman. Jadi aku tadi langsung amankan gitu. Kalau bisa ganti akun yang lain Prof. Kalau ada akun cadangan yang bisa on cam, ganti akun yang lain. Nanti refresh rate. Refreshnya udah aku sekitar 10 menit baru bawa akun yang tadi lagi boleh gitu. Ya, tapi yang pasti akunnya aman. Kita akan pindah sebentar. Ini ada seorang pembicara muslim yang menurut saya di mapping pertama adalah pembicara yang cerdas. Jadi teman-teman tolong Bang Oki, Pak Sirotol Mustaqim ya, teman-teman Kristen harap ekstra fokus karena pembicara berikutnya ini sudah menyiapkan data yang saya rasa akan menjadi salah satu speaker muslim yang cerdas, di mana itu langka banget sekarang. Tetapi I put a hope on him. Profeta really recommended kalau menyiapkan akun yang baru. Teman-teman di bawah dibantu tap-tap layarnya dan mawar-mawarnya biar room kita tetap kuat. Yang lain-lain gak usah, cukup mawar-mawarnya aja. Silakan Bang Elgue, present your best. Ada waktu 2 menit awal saja nih.
Nanti akan saya tambahkan ekstra 2 menit. Jadi kalau 2 menit terpotong, akan saya tambahkan lagi 2 menit, jadi 4 menit untuk full presentasi bagi kamu. Baik, terima kasih Mas Suberbaya ya. Jadi saya sebenarnya sudah menyiapkan data tentang akhlak Nabi vs akhlak Yesus ya. Ada banyak data saya siapkan deh. Kalau nanti mau dibuka bisa open cam ya. Yang pertama ya, saya urut satu persatu tentang minuman keras ya. Di Yohanes 2 ayat 8, Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada kita pemimpin pesta. Lalu mereka membawa. Setelah memimpin pesta itu ia mengecap air dan menjadi anggur ya. Jadi di sini dijelaskan Yesus menginspirasi pesta miras ini berubah air menjadi anggur. Sementara bagaimana menurut ajaran Nabi Muhammad? Nabi mengajarkan mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah kepada mereka, kepada keduanya terhadap dosa yang besar. Nah jelas Nabi Muhammad mengharamkan khamr. Al-Baqarah ayat 219. Kita lanjutkan. Di Yohanes 2 nomor 3 ya, Yesus mengatakan kepada ibunya, coba bayangin, maka kata Yesus kepada mereka, hai perempuan, bayangin luar biasa nih, Yesus mengatakan kepada ibunya itu, hai perempuan, begitu kasarnya. Sementara bagaimana ajaran Nabi Muhammad? Di sana dikatakan kepadanya, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang tidak kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keluarga dengan berkata aja tidak boleh. Tetapi Yesus mengajarkan kepada ibunya dengan hai perempuan. Bandingkan tuh ajaran dengan ajaran Nabi Muhammad. Kita lanjutkan yang ketiga ya. Di Matius 15:25 dikatakan di sana, tetapi perempuan itu mendekat menyembah dia berkata kepada Tuhan, tolonglah aku. Dilanjutkan di 15:26-nya. Yesus menjawab, Oke teman-teman ya, aku nggak lihat sudah ada aktifnya. Siapa tadi yang mau bahas tentang akhlaknya Nabi dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membuat minum-minuman yang memabokkan. Memangnya anggur di situ memabokkan? Sekarang saya tunjukkan di dalam imanmu. Saya tunjukkan datanya ya. Sebentar. Di dalam hadis Bukhari 622. Ada seorang laki-laki Asyar menjanjikan kemerdekaan budaknya jika ia ingin meninggalkan Mudabar, padahal ia tidak mempunyai harta selainnya. Hal itu sampai kepada Nabi, maka beliau bersabda, siapa yang mau membelinya dariku, budak pun dijual. Di dalam hadis Bukhari 6222. Ayo kita bandingkan akhlaknya sekarang. Terus di dalam Sahih Bukhari 816, saya tunjukkan lagi datanya. Sekiranya bukan karena kedudukanku di sisi beliau, niscaya aku tidak mungkin bisa ikut karena umurnya masih kecil. Beliau mendatangi tempat yang agak tinggi dekat rumah Katsir bin As, lalu memberikan ceramah, kemudian mendatangi para wanita. Beliau lantas memberi nasihat kepada mereka, mengingatkan dan memerintahkan mereka agar bersedekah. Maka para wanita tersebut memberikan apa yang ada pada tangan dan leher mereka. Lah ini gimana? Di sini ceramah tapi meminta. Sampai memberikan apa yang ada pada tangan dan leher mereka. Gimana ini? Nanti silakan kalau mau bahas masalah akhlak, ayo saya banyak data untuk itu, kita bahas. Silakan ya, untuk Pak LG. Silakan nanti boleh di cross check data saya kalau memang dibilang ini adalah hadis dhaif, data saya sahih semua. Silakan. Yang Bapak pertanyakan tadi akhlak apa Pak di situ? Kalau mau menceritakan akhlak baik, Nabi Muhammad itu menyuruh kami berakhlak. Allahumma, ya Allah, baguskanlah kejadian tubuhku dan budi pekertiku, diriwayatkan Ahmad. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari akhlak-akhlak yang buruk, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim.
kami nggak menjumpai akhlak Nabi Muhammad yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Allah sendiri saja mengatakan, apa yang diberikan nabimu terimalah, apa yang dilarangnya jauhilah. Jangan menyangka yang tidak-tidak, jangan menyangka silik berbuka orang di jangan pula, yaitu hadisnya, jauhilah olehmu sebagian banyak dari sangka-sangkaan, sebab sebagian sangka-sangkaan itu adalah dosa. Jangan pula menyelidiki keburukan orang lain, dan jangan pula sebagai dari kamu semua itu mengumpat. Sebagian lagi, Al-Hujurat 12. Ini lagi, aku ini diutus untuk mensempurnakan kemuliaan budi pekerti, diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi. Tolong tunjukkan kepada kami apa yang dilakukan Nabi Muhammad tidak sesuai dengan peraturan Allah atau wahyu-wahyu Allah. Jangan nafsu kalian yang kalian utarakan. Iya, ngomong-ngomong masalah akhlak ya teman-teman ya, sebetulnya sih nggak pantas ya untuk membandingkan nabi kalian itu, nabinya orang Islam ini ya, si Mokondo ini dengan Yesus. Itu sangat-sangat bumi dan langit sebetulnya ya. Ini kan sudah ada, ini saya mau bacakan ini ya. Sebentar. Ini loh, Efesus 5:18 ya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu ajaran Yesus ya. Jadi jangan pernah sampai ngomong ke yang aneh-aneh gitu loh. Ini ajarannya sudah sangat baik dari Yesus ya. Bahkan Yesus sendiri pun memberikan teladan gitu loh ya. Jadi Yesus memberikan contoh ajaran yang sangat baik gitu. Dia nggak pernah juga berzina, ya menggauli budak-budaknya, apalagi sampai pesta pora mabuk-mabukan begitu, ya kan? Itu nggak pernah. Dan wajar, merupakan suatu hal yang wajar kalau Yesus juga memberikan ajaran dari apa yang dia contohkan gitu loh, yaitu jangan mabuk-mabukan gitu loh. Jadi ya saya nggak mengerti ya kalau sampai umat Islam memberikan contoh-contoh yang aneh-aneh itu ya, apalagi dalam hal-hal yang maksiat-maksiat seperti itu ya, karena memang ajaran dan teladannya pun sudah memberikan contoh yang seperti itu gitu loh teman-teman ya. Ya itu sih yang bisa saya sampaikan, host. Terima kasih, host. Oke, saya tambah sedikit ya tentang bagaimana akhlak Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah sendiri memuji akhlak Muhammad SAW dengan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai perangai yang sangat mulia, sangat agung. Jadi akhlak Rasulullah itu jangankan sesama manusia, Allah saja memujinya. Bahkan orang-orang kafir menjuluki Nabi itu Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah berdusta. Begitu bagusnya mulianya Nabi. Orang-orang kafir Quraisy saja itu menyanjung-nyanjungnya di belakangnya, bukan di depannya. Bagaimana mungkin kalian mengatakan Nabi kami itu Nabi yang buruk akhlaknya? Dengan orang tuanya saja tidak pernah berkata kasar. Beda dengan Yesus, memanggil ibunya dengan kata hai wanita, hai perempuan. Kalau Islam kita disuruh mengatakan bahasa yang mulia, yang agung. Jangankan berkata kasar, mengatakan saja dilarang. Nah, itulah akhlak Rasulullah. Cuma ayam saya ini selalu mengganggu. Oke, kemudian Rasulullah sendiri mengatakan, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan linnas. Tidaklah aku diutus kecuali untuk alam, seluruh alam, untuk semesta alam. Kemudian aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Saya kira demikian. Terima kasih. Iya, tadi ada yang ngutip
siapa tuh namanya? Ya coba kita buka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43, teman-teman ya. Saya akan tunjukkan di sini. An-Nisa ayat 43 di sini dikatakan, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ayat ini yang menjadi tafsir para ulama bahwa kalau orang-orang Islam tidak sedang mau sholat itu boleh mabuk. Boleh mabuk. Justru dilarang mabuk kalau mau sholat. Tuh ya. Kemudian saya buka surat Abasa ayat 1. Ini surat paling basi ini ya. Abasa artinya adalah bermuka masam. Siapa yang bermuka masam nih? Si bermuka masam nih. Si paling bermuka masam namanya Muhammad. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Sebetulnya ini ayatnya adalah dia Muhammad yang paling berwajah masam. Kenapa? Karena ada orang buta mau tobat. Nih. Orang buta datang kepadanya Abdullah bin Umi Maktum. Surat Abasa ayat 2. Bahkan Allahmu dengan bodohnya mengatakan, dan tahukah engkau, barangkali, ini Allahmu bilang barangkali. Ini Allahmu ebit GAD atau Allah sih? Masa ngomong barangkali? Barangkali dia ingin menyucikan diri. Ini kurang ajar nggak ini? Kenapa kurang ajar? Allah apa yang nggak tahu dengan mengatakan barangkali? Ini sama seperti umatnya. Umatnya tadi menghina bahwa Yesus memanggil ibunya dengan sebutan wanita. Kita lihat orang Islam manggil Allahnya apa? Nama. Ini kayak saya manggil anjing saya. Anjing saya namanya kan Umar. Orang Islam juga manggil Allahnya Allah. Mestinya manggil Tuhan Allah. Itu kalian nggak sopan. 2 miliar Islam tuh nggak sopan. Selalu ekstra kerja keras. Kalau ini nggak ada berhubungan sama anti vertex ya. Ini kalimat terakhir dari Profesor Meta langsung disensor sama TikToknya. Jadi ini bukan mengenai rungkat atau tidak ya. Ini bukan mengenai seberapa kuat roomnya atau tidak gitu. Roomnya memang kuat gitu, nggak rungkat yang nggak ke-ban atau apapun. Tetapi ini dari TikToknya langsung ya. Buset. Suara saya jelas ya, terdengar di bawah ya, gitu teman-teman. Kalau ini nggak bisa dipakai mau pakai aplikasi apapun buat ngelindungi room, nggak bisa. Ini dari TikTok sendiri gitu. Jadi menurut TikTok itu terlalu langsung gitu ya. Jadi sekeras apapun saya menjaga, kalau TikTok mengatakan itu terlalu langsung nggak bisa. Jadi saya berusaha menjaga dari report, saya berusaha menjaga dari hacking, ya, dari hacker, cracking, cracker segala macam. Tetapi kalau menurut TikTok itu terlalu frontal, Prof Meta, selalu saya harus kerja keras kalau Prof Meta ini. Ya, ampun dah. Aduh. Gak bisa teman-teman. Coba teman-teman minta naik ke atas. Gak bisa. Ya, nggak bisa teman-teman. Kalau teman-teman mau minta naik ke atas nggak bisa, ada pembatasan akun ya. Jadi ada pembatasan akun ya, nggak bisa gitu. Terus siapa lagi nih James Bond nih? Jadi ada pembatasan akun teman-teman. Jadi nggak bisa. Jadi bentar ya. Ya nggak bisa karena seperti biasa ada pembatasan akun ya. Nggak bisa gitu. Jadi saya akan izin untuk ngatur dulu sama tim ya, untuk bagaimana supaya keluar duit lagi.